Halo guys, welcome back di channel konten. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian diberikan kesehatan dan juga keberuntungan yang sangat banyak. Oke, kali ini gue ingin menceritakan sosok ilmuwan yang paling berjasa dalam kehidupan kita saat ini. Karena mungkin kalau nggak ada beliau, kita nggak akan pernah menjadi manusia yang modern. Orang ini sangat banyak menciptakan alat-alat yang tak pernah terfikirkan oleh orang-orang di zamannya. Bahkan mungkin nih di zaman kita juga gak bakal kepikiran untuk menciptakan alat itu. Pengen tahu siapa orangnya? Mari kita kupas setelah opening berikut ini. Nikola Tesla. Ia dilahirkan sebagai bangsa Serbia di desa Smiljan, Lika, Kekaisaran Austria. Kalau sekarang itu Kroasia. Pada tanggal 10 Juli 1856. Ayahnya bernama Milutin Tesla dan ibunya bernama Duka Tesla. Mereka berdua ini adalah seorang pendeta Ortodoks. Sejak kecil Nikola Tesla diketahui punya kekreatifan dan memori eidetik. Jadi memori eidetik itu adalah kemampuan untuk mengingat sesuatu secara akurat hanya dalam beberapa menit doang guys. Nah jadi udah bisa dibayangin nih betapa pintarnya Nikola Tesla dalam hal mengingat. Pada tahun 1861 Tesla bersekolah dasar di Smiljan di mana ia belajar bahasa Jerman, matematika dan juga agama. Pada tahun 1862 keluarganya Tesla ini pindah ke daerah Gospic. Namun pada tahun 1870 ini Tesla pindah lagi ke Karlovac di bagian utara. Tepatnya itu di Gimnasium Karlovac. Dan akhirnya pun di sanalah ia menyelesaikan pendidikannya. Dan pada tahun 1875 Tesla mendaftarkan diri di Politeknik Austria di Universitas Graz, Austria melalui beasiswa Militer Frontier. Jadi Politeknik ini kayak sering disamain sama Institut Teknologi guys. Selama tahun pertama dan kedua kuliahnya nih, Nikola Tesla selalu mendapatkan nilai tertinggi terus guys. Wajar sih dia soalnya pinter ya. Dan akhirnya pada tahun 1878 nih malah berbalik 180 derajat. Si Tesla ini malah gemar bermain judi sampai tahun ketiga kuliahnya. Jadi mungkin ini dia di tahun kedua tengah-tengahnya atau akhir tahun kedua dia gemar bermain judi guys sampai tahun ketiga kuliahnya. Akibat gemar dengan kegiatannya itu, ia pun sampai rela meminjam uang ke kerabat dan juga keluarganya. Ya namanya penjudi mungkin itu sudah wajar ya guys. Kalau masalah minjem uang itu judi sekali gitu. Dan akhirnya Nikola Tesla pun pada tahun ketiga kuliahnya ia mempertaruhkan semua uang saku dan juga pembayaran kuliahnya. Mungkin udah tos-tosan dah dia. Udah nggak ngerti lagi kali ya sama hidupnya. Tapi yang mengejutkannya guys, di sana ia menang dalam taruhan ini dan meraup untung yang sangat banyak. Dan ia pun berhasil mengembalikan uang kerabat dan keluarganya nih yang udah dipinjem sama Nikola Tesla. Jadi mungkin dia udah mulai main pakai otak kali main judinya, jadi menang. Tapi nggak cuma sampai situ guys. Jadi efek bermain judinya ini nih juga sampai memengaruhi nilai ia di kuliahnya. Jadi waktu ujian tiba nih si Tesla ini nggak sempet belajar guys. Dan akhirnya pun ia meminta perpanjangan belajar ke pihak universitas. Tapi sayangnya ditolak oleh pihak universitas itu. Jadi ya mau nggak mau tuh, karena di tahun ketiga kan dia gemar bermain judi, mungkin dia nggak sempet belajar sama sekali gitu, karena ya orang bermain judi kan pasti kecanduan banget gitu. Dan akhirnya mungkin karena frustasi ia tidak melanjutkan kuliahnya. Dan akhirnya pada tahun 1879 Tesla memutuskan hubungan dengan beberapa kerabat dan juga keluarganya karena ia malu gak bisa ngelanjutin kuliahnya. Mental guys, itu mental mungkin Tesla. Tesla pun pergi ke Maribor di Slovenia. Nikola Tesla di sana bekerja sebagai juru gambar dengan gaji 60
florin. 60 florin itu sekitar 470 ribuan lah kalau di tahun segini guys. Dan ia pun sering bermain kartu dengan pria lokal di sana. Mungkin dia kangen main judi lagi kali guys. Jadi ya untuk menyuarakannya dengan bermain kartu di situ. Dan akhirnya pada tahun 1879 bapaknya pun mendengar desas-desus tentang Nikola Tesla di Maribor. Tanpa pikir panjang nih, bapaknya langsung pergi menjumpai Tesla untuk memohon agar ia mau kembali ke keluarganya. Namun Tesla menolak, dan di saat waktu yang bersamaan Nikola Tesla pun mengalami gangguan saraf. Mungkin sempat perang argumen kali ya, jadi bikin si Tesla ini depresi guys, akhirnya mengalami gangguan saraf. Nah akhirnya karena gangguan saraf ini nih, pada 24 Maret 1879 di tahun yang sama nih, ia pun dibawa ke Gospic, namun dibawa penjagaan polisi guys, karena ia tidak memiliki izin tinggal. Mungkin ini suasananya masih perang kali ya, suasananya masih perang, jadi apa-apa tuh perlu pengawasan yang ekstra, takutnya dikira mata-mata mungkin. Pada tahun yang sama, tanggal 17 April, bapaknya Nikola Tesla nih, Milutin Tesla, meninggal dunia karena tertular penyakit yang belum diketahui. Namun dari beberapa sumber nih, ada yang bilang bapaknya ini meninggal karena stroke. Pada awal karirnya di tahun 1881, Tesla ini pindah ke Budapest untuk bekerja di perusahaan telegraf yang bernama Budapest Telephone Exchange. Namun Tesla menyadari kalau perusahaan ini nih masih dalam tahap pembangunan. Dan akhirnya ia pun memilih untuk bekerja di pusatnya sebagai juru telegraf. Jadi dia nggak pindah kerja guys, tapi tetap di Budapest, tapi pindah ke kantor pusat. Nah di sana, di kantor pusat nih, dalam beberapa bulan doang ia sudah dialokasikan ke posisi utama listrik. Dan ia pun telah menyempurnakan telepon repeater, namun nggak dipatenin ke masyarakat. Jadi Tesla ini seperti orang yang apa ya, dia itu kayak mungkin agak mager kali ya Tesla ini, pengennya bikin tapi nggak mau dipatenin. Dan pada tahun 1882 nih, Tesla mulai bekerja di Continental Edison di Prancis. Jadi Tesla ini kayaknya punya hobi baru guys selain bermain judi. Jadi dia itu hobi juga pindah-pindah kerja ya guys. Tapi wajar sih, dia pinter gitu ya. Kalau kita yang pindah-pindah kerja belum tentu kayak dia. Di sana ia bekerja sebagai perancang dan membuat perbaikan untuk peralatan listrik. Pada bulan Juni 1884 ia disewa oleh seorang ilmuwan juga guys yang berada di New York untuk bekerja di perusahaan yang bernama Edison Machine Works. Ilmuwan ini bernama Thomas Alva Edison. Kalian semua mungkin udah familiar kali dengan nama Thomas Alva Edison. Jadi Edison ini telah mendengar banyak tentang kejeniusannya Nikola Tesla. Dan akhirnya pun ia mempercayai penuh untuk mendesain ulang generator arus searah. Setelah bekerja 3 tahun bersama Edison nih, Tesla mengatakan bahwa ia bisa mendesain ulang motorik dan generator yang tidak efisien. Jadi si Thomas Alva Edison ini juga bukan cuma pembuat lampu pijar guys, tapi dia juga menciptakan motorik dan generator juga. Tapi kata si Tesla ini nggak efisien, gue bisa ngedesain ulangnya nih. Dan Edison pun mengatakan bahwa ia akan memberikan $50.000 jika Tesla bisa mendesain ulang agar lebih efisien. Namun ini menjadi pernyataan yang aneh guys untuk pekerja lainnya, karena Thomas Alva Edison ini terkenal sangat pelit ternyata. Kita nggak tahu nih, nggak ada di dalam buku sejarah. Tapi di sini ceritain Thomas Alva Edison tuh terkenal sebagai owner yang sangat pelit. Dan akhirnya benar aja terbukti guys. Ketika Tesla telah menyelesaikan pendesainan ulang untuk generator dan motor ini nih dalam waktu sebulan doang, Tesla mempertanyakan tentang bonus yang ia janjikan. Tapi Edison malah menjawab, "Tesla, Anda tidak mengerti humor Amerika kami. Bapak tahu humor." Dan akhirnya Tesla malah ditawari kenaikan gaji sebesar $10 tiap minggu. Namun Tesla menolaknya dan akhirnya mengundurkan diri guys. Jadi ya namanya kerja guys ya, wajar aja kalau kita dijanjiin sesuatu. Jadi kita pengen kerjain apa nih, terus kita janjiin sesuatu, itu pasti kalau nggak dikasih kecewa banget sih asli. Jadi hati-hati nih jika kalian ingin memberi tawaran sama atasan, kalian harus kenal betul siapa atasan kalian dan bagaimana atasan kalian. Jangan asal berkontribusi lebih aja gitu, jadi sayang tenaga. Lanjut, akhirnya pada tahun 1886
Tesla bertemu dengan Alfred S. Brown, seorang pengawas Western Union dan pengacara dari New York yang bernama Charles F. Peck. Di sini mereka bekerja sama, di mana Tesla menyumbangkan ide-idenya dan dua orang partnernya ini bertanggung jawab dengan finansial. Dan adapun sistem pembagiannya sepertiga untuk si Charles nih, sepertiga untuk Alfred, dan sepertiga lagi bukan untuk Nikola Tesla, tapi untuk pembangunan mereka bertiga. Jadi Nikola Tesla nggak menerima uang. Dan berkat itu akhirnya Nikola Tesla pun dapat membuat laboratorium di 89 Liberty City, tepatnya di Manhattan. Dan akhirnya pada tahun 1888 Tesla berhasil menciptakan motor listrik yang sangat inovatif. Jadi orang jenius gitu guys, kalau dikasih lahan dia jadi bukan berkembang sih tapi maju, karena apapun yang Tesla butuhkan nih tersedia gitu. Mungkin ini ya. Jadi ya wajar sih dia itu udah pinter, dikasih fasilitas, jadi dah motor listrik. Dan di laboratorium itulah si Tesla ini sering membuat alat-alat yang sangat mencengangkan guys. Jadi dia banyak banget tuh nyiptain alat-alat di laboratorium itu. Jadi dia udah mungkin dibilang sukses juga enggak, karena pada tahun 1930 nih menjelang akhir hidupnya Tesla menjadi sosok yang tertutup, tinggal sendirian di sebuah kamar hotel di New York City, dan hanya muncul sesekali untuk membuat pernyataan yang tidak biasa kepada media pers. Nah, karena pernyataan-pernyataannya dan kepribadiannya yang melekat pada pekerjaannya ini guys, selama bertahun-tahun Tesla mendapat reputasi dalam budaya populer sebagai ilmuwan gila. Dan akhirnya pada 7 Januari 1943 Nikola Tesla meninggal dunia tanpa uang sepeser pun dan dalam kondisi berhutang. Mind blowing banget ya, seorang ilmuwan terkenal bisa meninggal tanpa uang dan meninggalkan hutang. Dan karyanya pun jatuh dalam ketidakjelasan setelah kematiannya guys. Jadi nggak ada yang mau patenin karyanya Tesla. Namun banyak juga konspirasi mengapa ilmuwan sekelas Tesla ini nih gak bisa matenin karyanya. Bingung kan lo? Namun ini ada alasannya, itu dikarenakan karena banyak orang berspekulasi nih, dikarenakan para orang-orang besar dunia akan mendapatkan keuntungan yang sangat kecil karena karya Tesla ini terlalu memberi manfaat kepada banyak orang. Jadi ya kalau misalnya kayak internet gratis, listrik gratis, itu kan orang-orang besar pasti dapat keuntungan kecil guys, karena ya udah serba gratis gitu. Makanya orang-orang gede itu nggak mau patenin karyanya Tesla. Pasca ilmuwan Nikola Tesla ditemukan tewas pada Januari 1943 nih di kamar hotelnya, perwakilan dari kantor properti alien di pemerintahan Amerika Serikat menyita banyak dokumen tentang Nikola Tesla. Nah, dari sini nih banyak teori konspirasi yang sangat ganas dengan beberapa tanda tanya di kepala orang-orang. Mengapa dokumen-dokumen Tesla mesti dirahasiakan oleh perwakilan kantor properti alien? FBI akhirnya mendeklasifikasi sekitar 250 halaman dokumen terkait Tesla di bawah Freedom of Information Act, biasa disingkat itu FOIA, pada tahun 2016. Jadi ya naas juga ya guys si Tesla ini, karena jenius, ilmuwan, tapi meninggalnya dalam kondisi yang bukan ilmuwan tapi kayak gelandangan. Oke, dan inilah beberapa temuan Tesla. Pada tahun 1893 Tesla mematenkan mesin osilator mekanik bertenaga uap yang akan bergetar pada kecepatan tinggi untuk menghasilkan listrik. Tesla juga menceritakan ketika dirinya membuat osilator ini, dirinya dapat membuat tanah bergetar. Tesla menyampaikan ceritanya kepada wartawan bahwa saat itu peralatan berat dapat melayang. Jadi ini saking getarannya kuat nih guys ya. Jadi bukan melayang terbang, tapi kayak benda itu kalau goyang-goyang kan kayak melayang. Nah kayak begitu, bukan melayang terbang kayak di luar angkasa, bukan. Nah, untuk menghentikannya, ilmuwan yang lahir dari Smiljan itu harus menghancurkan mesin buatannya sendiri. Polisi dan ambulans sempat tiba di tempat kejadian ini, di TKP nih, untuk mengatasi keributan itu. Tapi Tesla mengatakan kepada asistennya untuk tetap diam dan memberitahu kepada pihak media dan polisi nih bahwa itu adalah gempa bumi biasa. Jadi pihak Tesla ini bilang kalau itu gempa bumi beneran, bukan gempa bumi ciptaannya Tesla. Nikola Tesla juga percaya bahwa dirinya dapat memfoto atau mengabadikan pikiran seseorang.
Ide ini muncul dari eksperimennya pada tahun 1893. Nikola Tesla berkata, "Saya yakin bahwa gambar tertentu yang terbentuk dalam pikiran harus ditindaklanjuti dengan tindakan refleks, menghasilkan gambar yang sesuai pada retina yang mungkin dapat dilihat oleh peralatan yang sesuai. Jika ini berhasil dilakukan, maka objek yang dibayangkan oleh seseorang akan tercermin dengan jelas di layar saat mereka terbentuk. Dan dengan cara ini setiap pikiran individu dapat dibaca. Pikiran kita kemudian memang akan menjadi seperti buku terbuka." Jadi ini keren banget guys ya. Dengan di foto doang bisa muncul apa yang kita pikirin. Ini sebenarnya bagus banget sih kalau kayak buat investigasi, kayak buat kantor-kantor FBI, polisi gitu. Jadi kalau misalnya emang benar-benar dikembangin sampai hari ini, pasti ini kebohongan dalam kasus nggak bakal ada kali ya. Kayak kasus-kasus korupsi yang bohong pun itu mungkin akan terungkap. Pada tahun 1901, Tesla mendapatkan suntikan dana dari JP Morgan sebanyak 150.000 US dollar atau sekitar 2,1 miliar lah untuk membuat gedung berbentuk jamur setinggi 185 kaki di pantai utara Long Island. Infrastruktur tersebut untuk mengirimkan pesan, telepon, dan juga gambar ke kapal yang ada di laut dan melintasi Samudra Atlantik dengan menggunakan sinyal. Selama pembuatan Wardenclyffe Tower, Tesla ingin mengadaptasinya untuk lebih memungkinkan pengiriman daya nirkabel. Dirinya juga percaya nih guys dari eksperimennya di radio dan gelombang mikro bahwa ia dapat menerangi kota New York dengan mentransmisikan jutaan volt listrik melalui udara. Namun Morgan menolak memberikan suntikan dana kepada Tesla mengenai rencana yang cukup rumit. Namun beberapa orang berspekulasi bahwa Morgan memotong dana begitu dia menyadari bahwa rencana Tesla akan melumpuhkan kepemilikan sektor energi yang lain. Jadi ya wajar sih, karena kalau misalnya listrik gratis, kayak misalnya nih listrik gratis, orang nggak bakal ada bayar listrik. Pembelian bensin pun akan berkurang guys, karena kita kalau misalnya bayar listrik ke Alfamart nih, otomatis kita naik motor beli bensin. Tapi kalau ada listrik gratis ya nggak bakal ada itu. Jadi si JP Morgan ini memikirkan Tesla ini bakal melumpuhkan kepemilikan sektor energinya yang lain. Insinyur dan fisikawan percaya bahwa kekuatan sains dapat dimanfaatkan untuk mencegah perang. Dan pada tahun 1907, The New York World menuliskan inovasi militer Tesla lainnya, di mana telegraf nirkabel akan memicu bahan peledak untuk meledak di laut yang dapat membuat gelombang pasang. Hal itu akan membuat kapal perang yang ada di atas laut menjadi tidak berdaya. Jadi ini ngeri banget si Tesla juga ya. Dia modelnya kayak Albert Einstein gitu, nyiptain nuklir. Tapi si Tesla ini dalam sektor alam, dia manfaatin alam guys. Nah, ini adalah penemuan Tesla menurut gue yang sangat keren banget. Jadi dari semua benda temuannya sebenarnya Nikola Tesla ini udah pernah guys ngajuin paten atas desain pesawat dengan model piring terbang di tahun 1900-an atau sampai 1910. Jadi dia tuh berjuang untuk matenin pesawat ini. Jadi dia ini matenin pesawat ini ke banyak negara pada Perang Dunia Kedua sebelum. Pesawat Tesla ini tidak menggunakan bahan bakar minyak. Jadi pada awalnya UFO ini emang gak bergerak menggunakan bahan bakar minyak guys, namun dengan tenaga listrik, serta direncanakan akan dapat terbang sempurna dengan bantuan tower pembangkit listrik yang hendak ia bangun di beberapa wilayah strategis dunia. Ini baru hendak ia bangun ya, berarti belum dibangun. Teknologi temuan Tesla memang tidak lazim dan lebih maju dari zamannya. Jadi orang-orang mikirnya pesawat itu bentuknya kayak burung, Tesla mikirnya kayak piring. Tapi sayang guys, usaha briliannya tersebut tidak dapat terwujud setelah pembangkit listrik perdana yang ia ciptakan, Wardenclyffe Tower ini nih dihancurkan oleh salah satu pentolan elit global, yakni JP Morgan, atas dasar ketamakan bisnis. Jadi yang tadi gua bilang, JP Morgan ini nggak bisa kalau sektor lainnya gara-gara listrik gratis itu hambat. Oke, itulah beberapa temuan Tesla yang keren banget menurut gua. Jadi si Tesla ini secara garis besar dia adalah ilmuwan yang idealis dan jenius yang dibenci oleh elit global. Si Tesla ini nggak terlalu peduli sama bisnis sebenarnya. Dia itu cuma pengen kayak, nih gua ngebuat, lu patenin, gua ngebuat, lu patenin. Dia itu nggak berniat meraup keuntungan dari ciptaannya guys. Nah kalau JP Morgan ini pengen bisnis listrik di dunia, justru si Tesla ini malah bikin listrik gratis berupa wireless.
Bisa lu bayangin anjir. Nah maka dari itu nama Tesla dikerdilkan di dunia pendidikan. Pasti lu dari SD nih gak pernah denger nama Nikola Tesla. Karena temuannya ini dialihkan hak patennya kepada ilmuwan elit global. Kayak Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell pembuat telepon, Guglielmo Marconi, Albert Einstein, dan masih banyak lah. Itu yang terkenal itu sebenarnya menurut gua pribadi jauh banget di bawah Tesla guys. Nah akhirnya pun pemerintahan Amerika ini nih malah ngelanjutin karya Nikola Tesla yang piring terbang itu. Dan Amerika juga mengembangkan HARP. Jadi HARP ini kayak teknologi untuk ya mengendalikan alam gitu, kayak bikin gempa bumi, bikin gelombang pasang. Tapi ini dipakai yang nggak bener sama pemerintahan di sana. Kasihan juga sih Tesla. Jadi Tesla ini kalau menurut gue pribadi ya dia kayak dibunuh secara perlahan. Jadi dia nggak dikasih kerjaan mungkin, terus nggak ada yang mau patenin dia. Satu negara masa nggak ada yang mau patenin, nggak ada yang mau berjuang patenin ciptaannya Nikola Tesla, kan itu tanda tanya banget anjir. Oke, gimana nih guys cerita The Wizard Nikola Tesla, sosok yang pintar dan selalu bisa menyelesaikan permasalahan yang rumit dengan hasil yang simpel. Oke, kalau kalian suka dengan video ini silahkan klik like, komen, dan subscribe. Oke, gue pamit undur diri. Stay on the tune and bye-bye.